البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Janaiz, sebutkan pada pertemuan terlewat pembahasan tentang memandikan jenazah, kemudian mengkafani, kemudian sekarang kita masih dalam bahasan menyolatkan jenazah. Sebutkan bahwa boleh menyolatkan di masjid. Walaupun kebanyakan dari salat-salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jenazah adalah di luar masjid. Anna aktsara salati Nabi sallallahu alaihi wasallam di janaiz fi kharijil masjid. Kebanyakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jenazah itu di luar masjid. Sebenarnya Syalbani di Ahkamul Janaiz. Yang paling banyaknya sebenarnya di luar masjid. Tapi boleh di masjid. Bagaimana kemarin kita sebutkan. Kemudian juga hukumnya menyolatkan jenazah adalah fardu kifayah. Kemudian juga kalau laki-laki dia ke arah kepala dia, sedangkan perempuan di arah tengah dia, di pusat dia. Berikut yang akan dibicarakan ya tentang apa yang dibaca ketika sholat jenazah. Dan disyaratkan juga ketika sholat jenazah dalam keadaan berwudu, ya. Terus syarat taharah oleh sholat jenazah, disyaratkan taharah berwudu untuk sholat jenazah. Ini suatu yang ma'ruf. Karena dikatakan sholat. Yang namanya sholat ya harus kemudian apa? Berwudu. Walaupun seperti Ibnu Jarir, ulama yang besar, tafsir Ibnu Jarir yang terkenal. Demikian juga Sya'bi mengatakan boleh sholat jenazah tanpa wudu, tanpa taharah. Ini adalah batil, ya beliau salah. Kenapa? Dengan alasan itu doa, ya ana doa dan itu batil. Berikutnya ya tentang tata cara sholat jenazah. Setelah kita mengetahui bahwa dia itu adalah fardu kifayah. Hadis nomor 29. Ya, dan itu hadis yang ke-526. Qala Rasulullah wa an Abdurrahman bin Abi Laila. Dari Abdurrahman bin Abi Laila. Disebutkan oleh Imam Sunani, Abu Isa Abdurrahman bin Abi Laila. Ya demikian. Dia seorang tabi'in. Disebutkan kalau belum mengatakan karena Zaid bin Arqam adalah Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Jadi tabi'in ini menyebutkan tentang perbuatan sahabat. Ini Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Yukabiru ala janaizina arba'an. Bertakbir atas jenazah-jenazah kami 4 kali. Wa innahu kabaru ala janazatin khamsan. Dan sungguh dia juga bertakbir atas jenazah 5 kali takbir. Ya, demikian. Fasa'altu maka aku bertanya kepadanya. Dari Imam Muslim ya. Faqala maka beliau mengatakan, aku bertanya kepadanya maka dia mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabiruha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini karena itu maknanya adalah senantiasa. Di antara maknanya demikian. Senantiasa beliau yukabiruha, bertakbir dengan ini tadi. Atau Nabi pernah bertakbir dengan takbir ini tadi, kadang 4, kadang 5. Walaupun nanti disebutkan ya bahwa yang biasa dilakukan adalah 4. Kalau kemudian menimbulkan fitnah tidak biasa, umpamanya masyarakat melakukan, lebih bagus 4. Alam demikian. Rawi Muslim arba'ah meriwayatkan ya Imam Muslim dan yang 4 yaitu Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Maka ini jelas ya bahwa di antara jumlah takbir adalah 4 atau 5. Di sini ada riwayat yang lain disebutkan setelahnya. Hadis yang ke-30. Wa Ali bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi sini juga sahih. Anahu kabara, sesungguhnya beliau bertakbir ala Sahal bin Hunayf sitan. Bertakbir untuk jenazah Sahal bin Hunayf. Ya, Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu sitan. 6 kali takbir. Wa qala dan beliau mengatakan innahu badri, sesungguhnya dia badri. Disebutkan mengikuti perang Badar.
Warawi Sa'id bin Mansur meriwayatkannya Sa'id bin Mansur wa aslahu fil Bukhari. Asalnya dalam Sahih Bukhari. Ya, demikian. Sebutkan dalam Sahih Bukhari, ini sebagai dalam Sunani. Al-Hadits bil Bukhari dalam Sahih Bukhari disebutkan anna Aliyan kabara ala Sa'al bin Hunayf. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib bertakbir atas jenazah Sa'al bin Hunayf. Disebutkan di Mustakhraj Barani sitan kada ini demikian 6. Ya, disebutkan demikian sampai 6 di sini. Berikutnya ya dari sinilah ya kita bahas dulu bagaimana jumlah rakaat ya jumlah takbir. Tidak ada rukuk dalam hal ini ya. Harus perhatikan di sini. Ada kisah itu orang ya sholat karena tidak pernah sholat alam karena pernah sholat jenazah atau tidak mengetahuinya, dia rukuk, takbir yang kedua rukuk. Kemudian ditanya kenapa, dia mengatakan bahwa banyak dosanya sehingga aku rukuk. Ini batil. Tidak ada di situ rukuk, adanya takbir. Maka berapa ada takbiratul jenazah? Berapa jumlah takbirnya jenazah? Imam Nawawi rahimahullah di Syarh Muhadzab Wal Munzir berkata Imam Munzir rahimahullah sahabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'an. Telah tetap Nabi takbir 4 kali. Dan ini ada pendapat Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Zaid bin Thabit, Hasan bin Ali, demikian juga banyak dari para sahabat. Yaitu ini semua ya banyak dari mereka melakukan 4 kali. Sehingga Imam Nawawi belum mengatakan di Syarh Muhadzab waqad kana li ba'di sahabah wa ghairihim khilaf. Sebagian sahabat menyelisih yang demikian ini. Ada yang mengatakan takbir masruq khamsan, dia bukan 4. Dan berselisih apakah 5 ya khamsan 5 atau 4. Kemudian Imam Nawawi belum mengatakan ya dari penelitian beliau belum mengatakan tsumman qaradu dzalikal khilaf, kemudian hilang perselisihan itu. Jadi dulu ada yang mengatakan 4 atau 5. Tadi kita sudah sebutkan ya. Kemudian hilang perselisihan itu wa jama'atil ummah al-an, dan sepakat umat sekarang ini ala anahu arba' takbirat bila ziyadah, sungguhnya 4 kali takbir tanpa tambahan, wala naqs, dan tidak ada kurangnya. Sudah selesai ini penukilan Imam Nawawi bahwa itu ijma' umat, sudah selesai. Walaupun ya sebenarnya hadisnya menyebutkan boleh 5. Ya karena itu sebenarnya mengatakan tidak apa-apa kalau kemudian ditambah sampai 5. Ini jelas dalam 4 tadi disebutkan. Kemudian disebutkan apakah mengangkat kedua tangan, disebutkan apabila di takbir yang pertama takbiratul ihram maka mengangkat. Ya sebagai menunjukkan bahwa itu adalah ijma'. Ajma'u ala masyri'ati raf'il yadain fi takbiratil ula. Ijma' takbir yang pertama itu mengangkat tangan. Paham ya? Demikian. Adapun yang lainnya takbir kedua, 3 dan 4 tidak ada dalil menyebutkan. Sehingga disebutkan Imam Thawri, Imam Malik, Hasan bin Saleh mengatakan yang benar adalah tidak mengangkat, tapi perkaranya luas. Ya, boleh mengangkat, tidak mengapa, tapi tidak ada dalil yang menyebutkan Nabi mengangkat tangan di kedua, 3 dan 4. Selesai. Dan berikutnya, permasalahan berikutnya disebutkan oleh beliau apa yang dibaca ketika sholat jenazah. Hadis nomor 31 di bab ini. Qala Rasulullah Ta'ala, ya di kitab ini, ya, di kitab Janaiz. Wa an Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis ini dhaif. Tapi sengaja Imam ya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di sini. Di sini menghukumi dhaif. Untuk kita pelajari. Dan nanti sebutkan riwayat berikutnya yang sahih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di sini dhaif karena ada Ibrahim bin Muhammad. Ini terkenal Imam Syafi'i meriwayatkan dari gurunya ini, kadzdzab, pendusta. Beliau mensikohkan menurut pendapat beliau. Ulama yang lain tahu bahwa dia ini pendusta. Ya. Dari Muhammad bin Abdullah bin Aqil, ini dhaif. Jadi hadis ini dhaif. Ibnu Hajar sendiri menyebutkan dhaif. Apa itu hadisnya? Ini beliau mengatakan karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizina. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau takbir atas jenazah-jenazah kami arba'an, 4 kali. Wa yaqra'u, dan beliau membaca bi Fatihatil kitab, dengan baca Al-Fatihah, pembuka kitab ini Al-Fatihah, bi takbiratil ula, di takbir yang pertama. Rawi Syafi'i, meriwayatkan Imam Syafi'i bi isnadin dhaif, dengan sanad dhaif. Sudah kita sebutkan. Bukunya apa Imam Syafi'i? Al-Um. Ya demikian.
Berikutnya cukup kita hadis berikutnya. Hadis 32. Wa an Talhah bin Abdullah bin Auf. Dari Talhah bin Abdullah bin Auf Al-Khuzai. Sebagai Imam Sunani demikian. Ya. Kalau beliau mengatakan ini beliau tabi'in, zahirnya adalah demikian. Walaupun sebagian cetakan mengatakan radhiyallahu anhu, tapi ini tabi'in. Kalau beliau mengatakan sholaitu khalfa Ibni Abbas, aku salat di belakang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ala janazah, atas jenazah. Kita ambil hadis ini saja. Faqara Fatihatul Kitab, beliau membaca pembuka kitab, yakni Al-Fatihah. Faqala, kemudian beliau mengatakan niya'lamu anna sunnah, untuk mereka mengetahui sungguhnya dia ini adalah sunnah. Sunnah ini jalannya Nabi SAW untuk membacanya. Ya itu. Dan hukumnya adalah wajib. Nabi mengatakan la sholata liman la yaqra bi Fatihil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dia itu termasuk salat kan itu. Walaupun sini Ibnu Abbas mengatakan sunnah, maksudnya sunnah untuk diikuti. Hukumnya adalah wajib. Rukun, ya. Adapun tambahan surah, membaca surah salatnya adalah dhaif tambahan itu. Jadi ini dibaca jelas, ya. Kemudian berikutnya adalah apa setelah Al-Fatihah? Disebutkan ada beberapa macam. Ya jelas nanti akan disimpulkan Al-Fatihah, kemudian setelah takbir yang kedua, sholawat, takbir yang ketiga itu adalah doa, yang keempat doa apapun. Doa apapun dikatakan doa, itu maka boleh kita membaca. Lebih bagus lagi doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ini hadis nomor 33. Wan Auf bin Malik, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Muslim ini. Yang kita baca ini hadis ini. Dari hadis ini adalah susunan yang bagus dari Ibnu Hajar. Ya. Kalau beliau mengatakan, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat ala jenazah, terhadap jenazah. Fahabitu min du'ain, maka aku menghafal dari doanya. Ini doanya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Wa'afi ini afiyah, berikanlah keselamatan dia. Wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah nuzulahu, turunnya. Wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah tempat masuknya. Waqsilhu bil ma'i wal salji wal barad, dan cucilah dia dengan air dan salju dan es. Wa naqihi, dan bersihkanlah dia minal khotoya, dari kesalahan-kesalahan, kama yunaqqa thawbu al-abyadu min ad-danas, sebagaimana dibersihkan baju yang putih dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min dari, dan gantikanlah dia rumah lebih bagus dari rumahnya. Wa ahlan khairan min ahli, dan keluarga lebih bagus dari keluarganya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke surga. Wa qihi fitnatal qabri wa adzabinar, dan lindungilah dia dari cobaan kubur dan adab api neraka. Rawi Muslim. Ini doa di antara doa-doa Nabi. Sampai di sini sudah